Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran kimia. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang ikatan kimia. Fokusnya pada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, yang menjadi indikator pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan proses pembentukan ikatan ion dan sifat-sifat senyawa ionik. Yang kedua, menjelaskan proses pembentukan ikatan kovalen. Dan yang ketiga, menjelaskan proses pembentukan ikatan logam. Kita awali dengan ikatan ion. Ikatan ion terbentuk karena adanya serah terima elektron dari ion positif ke ion negatif. Ion positif atau yang sering disebut dengan kation, sedangkan ion negatif itu yang disebut dengan anion. Unsur yang melepaskan atau menyerahkan elektron itu akan membentuk ion positif, sedangkan unsur yang menerima atau menangkap elektron itu akan membentuk ion negatif. Ikatan ion ini terjadi antara unsur logam dan unsur non-logam. Nah, yang mana saja nih yang termasuk unsur logam? Jadi, unsur logam itu adalah unsur yang berada di golongan 1A sampai dengan 3A, kecuali hidrogen, berelium, dan boron. Sedangkan unsur-unsur yang berada di golongan B atau golongan transisi itu juga termasuk ke unsur logam. Kemudian, unsur non-logam itu adalah unsur-unsur yang berada di golongan 4A sampai dengan 7A. Termasuk juga hidrogen, berelium, dan boron. Untuk lebih jelasnya, proses pembentukan ikatan ion ini kita lihat pada contoh. Nah, di contoh ini ada proses pembentukan senyawa ionik NaCl atau yang sering disebut garam dapur. Jadi garam dapur, garam yang kita gunakan sehari-hari, yang kita konsumsi sehari-hari itu tersusun dari atom Na dan Cl. Nah, Na dan Cl ini berikatan dengan ikatan ion. Nah, pembentukannya itu diawali dengan setiap unsurnya. Jadi Na memiliki nomor atom 11. Jadi kalau kita buat konfigurasinya ada 2, 8, 1. Nah, ini belum stabil ya Na-nya karena elektron valensinya masih 1. Kembali lagi ke pembahasan kita minggu lalu bahwa untuk stabil itu setiap unsur harus mengikuti 2 kaidah. Kaidah oktet atau duplet. Nah, Na ini mengikuti kaidah oktet ya. Jadi, elektron valensinya harus 8. Na lebih mudah melepaskan satu elektron yang ada di kulit terluarnya daripada harus menangkap 7 elektron lagi untuk stabil. Jadi untuk stabilnya itu Na cenderung melepaskan elektronnya ini yang ada di kulit terluar. Jadi ketika Na sudah melepaskan elektron di kulit terluarnya, maka Na akan membentuk ion positif atau kation. Nah, muatan kation itu dipengaruhi oleh jumlah elektron yang dilepaskan. Na melepaskan 1 elektron, berarti jumlah muatan di Na ini ada 1, makanya terjadi atau terbentuk Na+. Nah, kalau kita lihat dari struktur Lewis, Na dengan yang awal mulanya itu memiliki 1 elektron valensi. Ketika 1 elektron ini sudah dilepaskan, maka akan terbentuk Na+. Sekarang coba kita lihat Cl. Cl memiliki nomor atom 17. Nah, ketika kita buat konfigurasi, diperoleh bahwa elektron valensi yang dimiliki oleh Cl 7. Nah, di sini Cl juga belum stabil. Jadi, Cl cenderung menangkap 1 elektron lagi agar elektron valensi yang dimiliki oleh Cl berjumlah 8. Nah, ketika Cl sudah menangkap 1 elektron, maka akan
terjadi pembentukan anion atau pembentukan ion negatif dari Cl menjadi Cl-. Nah, jika kita gambarkan berdasarkan struktur Lewis, yang awalnya Cl memiliki 7 elektron valensi, ketika sudah menerima elektron atau membentuk ion negatif, maka Cl sudah memiliki 8 elektron valensi. Nah, bagaimana nih ikatan antara Na dan Cl sehingga terbentuk NaCl? Jadi Na yang bertindak sebagai penyerah atau pelepas elektron. Jadi elektron yang dilepaskan oleh Na ditangkap oleh Cl sehingga menjadikan Na bermuatan positif dan Cl bermuatan negatif. Selanjutnya, ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan yang terjadi akibat pemakaian bersama pasangan elektron. Jadi, ikatan kovalen ini terbentuk dari ikatan antara unsur-unsur non-logam dengan unsur-unsur non-logam. Untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan contoh. Nah, di contoh itu ada ikatan dari Cl2 dan H2O. Nah, Cl memiliki nomor atom 17 dan berdasarkan konfigurasinya diperoleh bahwa elektron valensi pada Cl ada 7. Nah, ketika kita gambarkan dalam struktur Lewis untuk ikatan Cl dengan Cl, jadi masing-masing Cl memiliki 7 elektron. 7 elektron. Nah, untuk membentuk ikatan Cl2, jadi sesama Cl ini akan membagikan elektronnya untuk berikatan. Nah, seperti ini ya. Cl yang di sebelah kiri sudah mengikuti kaidah oktet dengan memakai 1 elektron dari Cl yang di sebelah kanan. Cl yang di sebelah kanan juga seperti itu, sudah mengikuti kaidah oktet. Nah, ikatan antara Cl dengan Cl ini digambarkan dengan garis. Jadi seperti ini ya. Jadi garis ini menunjukkan ada sepasang elektron atau 2 buah elektron. Bisa ya, sangat mudah materi kita. Nah, sekarang kita lihat untuk H2O. Di sini ada unsur H dan O, dan jumlah H di situ ada 2. Sedangkan jumlah O dalam molekul tersebut hanya 1. Nah, ketika kita gambarkan itu ada seperti ini ya. Pertama, H, ada 2 buah atom H ya. Atom H yang masing-masing memiliki 1 elektron, kemudian ada atom O yang memiliki 6 elektron. Nah, ketika terbentuk dalam H2O, maka akan terjadi seperti ini pembentukan struktur Lewisnya. Sehingga kalau kita lihat dari ikatannya, itu ada seperti ini. Ada ikatan antara H dengan O yang di sebelah kiri, dan ikatan H dengan O yang ada di sebelah kanan. Nah, garis di sini menunjukkan ikatan antara H dengan O dengan jumlah elektron 1 pasang atau 2 buah elektron. Nah, sekarang coba kita lihat ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi ini terbentuk akibat adanya pemakaian elektron secara bersama yang berasal dari salah satu unsur. Nah, coba kita lihat contoh. Di sini ada senyawa SO3. Nah, coba kita lihat S memiliki nomor atom 16 dan elektron valensinya ada 6. Nah, ketika kita gambarkan struktur Lewisnya ada 6 elektron yang dimiliki oleh S. Kemudian O juga memiliki 6 elektron valensi, sehingga kalau kita gambarkan struktur Lewisnya sama seperti S ya, dengan jumlah elektron yang sama. Dalam molekul SO3, di sini S berjumlah 1 dan O berjumlah 3, sehingga dalam ikatannya itu kita gambarkan seperti ini. Nah, elektron yang dimiliki oleh S itu yang berwarna merah ini ya. Yang berwarna merah, jadi setiap S untuk berikatan dengan O, itu S menyumbang 2 elektron.
Untuk O yang berada di sebelah kanan bawah, O juga menyumbang 2 elektron untuk berikatan dengan S, sehingga ikatan antara S dengan O yang berada di sebelah kanan bawah ini termasuk ikatan kovalen. Nah, sedangkan ikatan antara S dengan O yang kedua lainnya ini itu termasuk ikatan kovalen koordinasi, karena untuk oktet O hanya menggunakan elektron yang diberikan oleh S, sedangkan O tidak menyumbangkan elektronnya. Untuk yang terakhir ada ikatan logam. Nah, seperti namanya, berarti ikatan logam adalah ikatan yang terjadi antar unsur logam dengan unsur logam. Nah, di alam itu sangat banyak ya yang kita lihat di sekitar kita, unsur-unsur yang termasuk unsur logam. Nah, contohnya itu ada seperti tembaga. Ini seperti gambar yang di atas ini ya. Ini gambar logam tembaga. Kemudian yang di bawahnya ada logam emas. Nah, logam emas, dan yang di bawahnya ada logam besi. Nah, ketiga-tiga contoh ini adalah contoh logam yang sering kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana terjadinya pembentukan ikatan logam? Jadi, kita ambil salah satu contohnya misalnya pada besi ya. Besi itu akan stabil ketika dia melepaskan 3 elektronnya atau membentuk ion positif atau kation Fe3+. Logam besi yang sudah melepaskan 3 elektronnya membentuk ion positif, maka elektron yang sudah dilepaskan tidak berada jauh dari unsur tersebut. Maka ketika ada Fe berikatan dengan Fe yang lain, maka elektron-elektron yang sudah dilepaskan akan tertarik ke masing-masing Fe. Misalnya Fe yang di ujung dengan Fe yang di tengah. Nah, elektron yang sudah dilepaskan oleh Fe yang di ujung akan tertarik juga oleh Fe yang ada di sampingnya. Seperti yang kita tahu bahwa ion positif dan ion negatif itu saling tarik-menarik ya. Jadi setiap elektron itu akan tertarik oleh. Nah, penggambaran ikatan logam ini dijelaskan melalui teori lautan elektron. Jadi setiap elektron akan terus bergerak. Jadi setiap kation-kation ini akan berusaha untuk menarik elektron-elektron yang terus bergerak di luar ini ya. Nah, bagaimana, sudah bisa dipahami? Alhamdulillah kalau sudah bisa dipahami. Oh ya, sebelum Ibu akhiri, untuk pembelajaran ikatan kimia ini kita ada membuat sebuah proyek yang Ibu beri nama puzzle ikatan ion. Jadi nanti Ibu akan berikan kelompok pembahasannya, tapi untuk pengerjaan proyeknya tetap sendiri-sendiri. Untuk lebih jelasnya nanti akan Ibu jelaskan pada saat kita diskusi. Nah, pembelajaran kita hari ini cukup di sini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.